Haji Fauji nggak kelihatan. Haji Fauji mungkin ketinggal. Jawa. Jadi muter jauh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Naqilan amma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillina. Masih tentang doa panjang. Status hasan riwayat Imam At-Tirmidzi yang oleh Imam Al-Ghazali disarankan untuk doa ini kita gunakan di waktu antara azan dan iqamah subuh. Kalimatnya cukup panjang. Kita ambil bagian-bagian tertentu, silahkan. Kita gunakan semuanya, silahkan. Di antara kalimat dalam doa itu, Allahumma hadina, Allahumma ja'alna hadina muhtadina. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang memberikan hidayah. Jadikan aku sebagai bagian dari hamba-Mu yang bisa memberikan hidayah dan menerima hidayah. Apakah kita manusia bisa memberikan hidayah? Ini yang harus kita renungkan. Apakah kita manusia bisa memberikan hidayah kepada seseorang? Ada dua ayat di dalam Al-Quran. Satu di Al-Qasas. Di Al-Qasas ini Allah menafikan siapapun selain Dia tidak bisa memberikan hidayah. Siapapun selain Allah tidak bisa memberikan hidayah. Al-Qasas. Di Asyura sebaliknya, Allah menegaskan engkau wahai Rasul betul-betul memberikan hidayah. Di Al-Qasas Allah menafikan selain Dia bisa memberikan hidayah. Di Asyura sebaliknya Allah menegaskan bahwa Rasulullah betul-betul memberikan hidayah. Apakah kedua ayat itu bertolak belakang? Apakah ayat itu nasikh mansukh? Atau bagaimana kita harus memahaminya? Kita harus bersyukur Allah masih izinkan kita hadir di salah satu rumahnya untuk bersama melaksanakan sholat berjamaah, dan berikutnya meluangkan waktu untuk kita memahami ayat-ayatnya dan juga petunjuk dari Rasulnya. Walaupun dalam kondisi hujan, beberapa jalanan masih tertutup portal, banyak juga yang masih tergenang air. Andaikan ada saudara kita nggak hadir, ini tidak perlu
dipertanyakan. Tidak perlu dipertanyakan karena kondisi hujan salah satu udzur syar'i. Salah satu alasan syar'i untuk kita tidak berangkat ke masjid. Kalau toh kita bisa tetap berangkat ke masjid, ya alhamdulillah. Jangan lantas ada perasaan aku lebih baik dibanding yang lain. Walaupun hujan aku tetap berangkat. Perasaan merasa lebih baik jadinya jangan sampai muncul di dalam hati kita. Ketika udzur syar'i ada, saudara kita tidak melaksanakan sebagian perintah Allah karena udzur itu enggak ada masalah. Kita yang tetap melaksanakan sudah tentu juga itu sesuatu yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau juga berlaku udzur syar'i, alasan sesuai syariat untuk melaksanakan perintah Allah dengan pelaksanaan khusus. Tapi beliau tidak selalu mengambil dispensasi rukhsah berupa udzur syar'i yang diberikan oleh Allah. Di antaranya sakit. Udzur syar'i. Ketika seseorang sakit dia enggak berangkat sholat berjamaah, enggak masalah. Tapi kita tahu Rasulullah Muhammad SAW, meskipun beliau sedang sangat sakit, beliau tetap berangkat ke masjid. Itu satu contoh yang udzur, tapi oleh Rasul tidak diambil. Contoh udzur yang beliau ambil, ketika beliau musafir, Allah berikan rukhsah, keringanan untuk jamak qashar. Beliau kalau safar bepergian jauh hampir selalu jamak qashar salatnya. Jadi kita bersyukur walaupun hujan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid. Saudara kita yang enggak hadir dengan alasan udzur, ada hujan, tentu mereka tetap Allah berikan pahala. Berbeda mereka yang tidak hadir tanpa ada udzur, tentu nggak dapat. Kalau tanpa ada udzur tetap pahalanya dapat seperti mereka yang melaksanakan, akan lebih banyak mereka yang tidak melaksanakan. Berkaitan dengan memberikan hidayah, di Al-Qasas ayat 56 Allah menegaskan bahwa Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau wahai Rasul la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, meskipun kepada orang yang sangat engkau cintai. Para sahabat Nabi pun demikian. Mereka sangat cinta pada orang tuanya. Tidak sedikit orang tua sahabat yang tidak menjadi muslim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun orang yang engkau cintai. Walakin tetapi Allah yahdi may yasha, yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas diberi hidayah. Jadi di ayat ini Allah menegaskan bahwa selain Dia, selain Allah tidak bisa memberikan hidayah. Lalu kenapa di antara doa Rasul Allahumma ij'alna hadina, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang-orang yang memberikan hidayah. Apakah kalimat doa itu enggak bertentangan dengan Al-Qasas 56? Kalau dibandingkan dengan Al-Qasas 56 betul,
Doa Rasul tadi bertentangan. Allah menegaskan, engkau wahai Rasul nggak bisa memberikan hidayah. Kok ini beliau minta Allah maj'alna hadina, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang memberikan hidayah. Tapi di surah Asy-Syura ayat 52 sebaliknya. Kalau Al-Qasas 56 la tahdi lam nafi, di Asy-Syura 52 sebaliknya la tahdi lam taukid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi. Yang tadi la tahdi, yang ini la tahdi. Nah itu lam, panjang pendek itu harus sangat hati-hati. Ketika yang sebelumnya seharusnya la panjang dibaca pendek, artinya bisa bertolak belakang. La tahdi tidak bisa memberikan hidayah, la tahdi benar-benar bisa memberikan hidayah. Jadi di Asy-Syura 52 Allah menegaskan wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Rasul betul-betul bisa memberikan hidayah ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Kalau di Asy-Syura 52 orang baca wa innaka latahdi itu salah. Atau Al-Qasas 56 kok dibaca innaka latahdi man ahsan. Jadi ini salah satu contoh bacaan panjang pendek nggak boleh terbolak-balik. Bila kita ngerti maknanya kok sengaja dibaca bolak-balik, bisa resikonya fatal, bisa ternilai murtad. Contoh yang bisa fatal, misal di Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, itu yang betul. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ketika ada imam kok bacanya la a'budu ma ta'budun, dia ngerti artinya murtad sudah. Aku pasti akan menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kan parah itu. Harusnya la a'budu kok dia ganti dengan lam taukid, la a'budu. Itu nggak boleh. Asy-Syura 52 ini justru Allah menegaskan bahwa Rasulullah pun bisa memberikan hidayah. Lalu bagaimana penjelasan dua ayat Al-Qasas 56, Asy-Syura 52 yang secara makna kok seperti kontradiksi? Ayat pertama, sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun walaupun sangat kamu cintai. Ayat kedua, sesungguhnya engkau wahai Rasul betul-betul bisa memberikan hidayah. Di sini kita harus eksplor tafsir Quran. Kita harus belajar lebih jauh. Saya ajak sama semua merujuk ke Tafsirul Munir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Asy-Syuhaili. Beliau berikan uraian lengkap dua ayat ini tentang hidayah. Kata beliau, wa bihi tabayyana anna an-nasa fariqani, fariqul huda wa fariqud dhalal. Dari ayat-ayat hidayah itu jelaslah bahwa manusia terkelompokkan menjadi dua. Yang satu manusia yang mengikuti petunjuk, satunya lagi manusia yang sesat.
Wa qad manahallahu ta'ala lil insani khamsa hidayatin yatawassalu biha ila sa'adatihi. Allah sudah berikan kepada manusia, Allah sudah berikan kepada manusia banyak macam-macam hidayah. Ada 5 macam hidayah. Ada 5 macam hidayah. 4 di antaranya sudah Allah berikan kepada seluruh manusia. Jadi seluruh manusia tanpa kecuali sudah diberi hidayah oleh Allah. Cuma satu jenis hidayah yang boleh jadi Allah pilih orang-orang tertentu yang dikasih. 5 macam hidayah itu, pertama hidayatul ilham al-fitri. Hidayah berupa ilham, kesadaran pribadi. Contohnya, wa takunu litifli mundu wiladatihi fa huwa yahissu bil hajati ila ta'ami wasyarabi fa yasrahu taliban lahu wa fala'an walidah. Anak yang baru lahir, ketika dia lapar, dia haus, orang tuanya lupa enggak ngasih, dia nangis. Siapa yang ngajarin untuk nangis ketika lapar dan haus? Siapa yang ngajarin? Ini hidayah ilham. Allah yang memberikan langsung kesadaran itu. Ketika dia haus, dia lapar, dia nangis saat orang tuanya enggak memberikan. Ini hidayatul ilham. Semua manusia Allah berikan ini. Yang kedua, hidayatul hawasi, hidayah berupa indera, kelengkapan anggota tubuh. Wahia mutammimatun lil hidayatil ula. Hidayah indera ini untuk lebih menyempurnakan hidayah ilham. Alat kelengkapan tubuh si anak lapar haus, ya diberikan mulut lisan untuk menangis, untuk menyuarakan apa yang dia butuhkan. Wa hadanil hidayatani yastariku fiha al-insan wal hayawan. 2 jenis hidayah ini, hidayatul ilham dan hidayatul hawasi, manusia binatang sama-sama dikasih oleh Allah. Manusia binatang sama-sama dikasih 2 hidayah ini oleh Allah. Bal huma fil bidayati akmalu fil hayawan minal insan. Bahkan 2 jenis hidayah ini, hewan itu lebih sempurna diberi dibanding manusia. Katakanlah hidayah indera, kelengkapan anggota tubuh. Allah kasih manusia 2 kaki. Hewan Allah kasih kaki. Hewan nggak butuh waktu lama untuk bisa mempergunakan kakinya. Hewannya gede sekalipun, sapi lahir, nggak lama nanti belajar jalan langsung bisa jalan. Manusia butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa memanfaatkan kakinya. Nah, hidayah berupa anggota tubuh hewan Allah berikan lebih baik dibanding manusia. Dari sisi penggunaannya, pemungsiannya. Hidayah ilham manusia hewan Allah kasih. Hidayah anggota tubuh manusia binatang Allah kasih. Yang ketiga, hidayatul akali, hidayah akal. Wa hiya asma minal hidayataini sabiqain. Hidayah akal ini lebih
tinggi nilainya dibanding 2 hidayah sebelumnya. Fal insanu khuliqa madaniyan bitabai liya'isu ma'a ghairihi wa la yakfil hissu dhahiru lil hayat al-istima'iyah fala budda lahu min al-'abd alladhi yuwajjihuhu ila masalikil hayat. Hidayah berupa akal. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial secara alami. Seluruh manusia butuh orang lain. Meskipun ada yang demen di tengah orang banyak, yang lain mungkin sekitar 1-2 orang. Untuk kehidupannya bersama orang yang lain, buat manusia tidak cukup sekedar memiliki anggota tubuh dohiriyah. Dia membutuhkan akal. Yang dengan akal itu dia bisa mengarahkan, bisa menempuh jalan-jalan kehidupannya. Wa yaqsimuhu minal khata'i wal inhiraf. Dengan akal itu dia bisa menjaga diri jangan sampai salah. Jangan sampai menyakiti, menyinggung orang lain. Jangan sampai tersesat, dengan akal dia bisa. Wa yusahhihu lahu agladul hawasi. Kesalahan panca indera yang lain dengan akal dia bisa perbaiki. Kesalahan tangan memukul tidak pada tempatnya, kesalahan mulut bicara tidak pada tempatnya, dengan akal dia bisa mencerna. Oh iya, tadi aku salah. Akal. Wal insyalaku fi tiyaratil hawasi. Dengan akal pula dia bisa menjaga diri dari tergelincir di arus hawa nafsu. Hidayah akal. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang melalui akal Allah sampaikan mereka pada hakikat kebenaran. Mereka bisa mengerti ternyata Allah itu harus ada. Bukan dari didakwahi, tapi karena akal. Mereka yang Allah berikan ilmu kedokteran, ilmu ini, dia gunakan akalnya sampai pada tahap ternyata langit bumi ada penciptanya. Banyak orang-orang yang mengenal Allah dari akalnya, dengan aktivitas akalnya. Dan Allah perintahkan kita yang sudah dianugerahi akal untuk mempergunakan akal pikiran kita. Allah perintahkan kita yang diberi hati untuk selalu mengingat Allah. Allah perintahkan kita yang sudah dianugerahi akal untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah. Mereka yang selalu memadukan antara zikir dan fikir, inilah yang oleh Allah disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang memiliki hati nurani dan pikiran jernih. Di ayatnya Allah tegaskan tentang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat kedua dari ayat terakhir surah Ali Imran yang sebetulnya awal kita bangun itu sunnah kita baca sampai ayat terakhir diawali dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah berikan kita hati untuk mengingat Allah. Bukan mengingat zat Allah. Mengingat zat Allah itu oleh Allah nggak boleh. Oleh Rasulullah nggak boleh. Mengingat Allah maknanya mengingat kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, mengingat sifat-sifat Allah.
Ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik berdiri, duduk ataupun berbaring, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan semua yang Allah ciptakan. Mereka yang berpikir diawali dengan zikir, insya Allah tidak akan sesat. Justru akan mendapatkan kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, ternyata semua ini kau ciptakan tidak sia-sia. Sebaliknya mereka yang berpikir tanpa didahului dengan zikir, ini yang potensial untuk sesat. Diberi kecerdasan tapi nggak ingat, nggak menyadari Allah, nggak berzikir, boleh jadi dia akan gunakan otaknya, kecerdasannya untuk bagaimana menantang Allah sang pencipta. Dia buat matahari, dia buat ini, buat ini. Yakin tidak akan pernah berhasil. Jadi hidayah akal, hidayah yang ketiga. Seluruh manusia apapun agamanya, bahkan yang tidak mengenal Allah pun diberi akal. Tidak sedikit mereka yang diberi akal menggunakan akalnya, akhirnya mereka sampai kepada mengenal Allah. Berikutnya yang keempat, hidayatul din. Hidayah agama, hidayah syariat Allah, ajaran Allah. Saat ini dengan sarana media sosial, ajaran Islam apa, bagaimana seluruh manusia dimanapun bisa mengetahui. Hidayah 1-4 ini seluruh manusia Allah beri. Non muslim yang pengen tahu Islam bagaimana, nggak usah datang ke majelis, buka aja YouTube, nanti akan tahu. Walaupun di situ di dunia per YouTubean campur aduk, ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini, ajaran yang menafsirkan Quran selampangan, ajaran orang yang nggak ngerti tapi berani mengatakan, campur aduk di situ. Dipandu dengan akal akan bisa menyaring. Jadi hidayah 1-4, hidayatul ilham, hidayatul hawasi, hidayatul akli, hidayatul din, semua manusia sudah diberi hidayah 1-4 ini oleh Allah. Enggak sedikit non muslim fasih bicara Islam karena dia ikuti YouTube. Apakah mereka yang sudah ngerti ajaran Islam pasti akan masuk ke dalam Islam? Belum tentu. Dengan sampai hidayah akal saja, seseorang bisa menyadari Allah itu ada, Allah Maha Kuasa. Tapi belum tentu juga. Hidayatul din, hidayah agama diperlukan karena la tuhti'u, akal bisa menyimpang. Lebih-lebih akal yang sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Akal bisa salah. Ketika akal salah, baca ajaran agama. Dalil-dalil dasar agama itu enggak salah. Ayat Quran semuanya benar, hadis sahih semuanya benar. Potensi salahnya ketika menyimpulkan ayat itu muncul potensi salah. Sekedar faham ayat, enggak sama sekali faham hadis, potensi salah. Menyimpulkan ayat untuk terhindar dari kemungkinan salah, pahami hadis. Hidayatul din, hidayah yang tidak akan salah. Wal masdarul ladzi la yadillu, sumber rujukan yang tidak akan sesat. Faqad yukhti'ul aqlu, akal masih ada kemungkinan untuk salah menyimpulkan. Lebih-lebih menyimpulkan sesuatu yang di luar batas kemampuan akal.
menyimpulkan siapa Tuhan, siapa Allah berdasarkan akal, besar kemungkinan untuk salah. Rasulullah justru sudah membatasi akal kita nggak boleh memikirkan zat Allah karena tidak akan sanggup. Silahkan pikirkan makhluk ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kalian pikirkan makhluk ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Jangan kalian coba-coba memikirkan zat Allah. Ada yang selanjutnya fatahlik, kalian akan binasa. Ada yang lagi riwayat lain, inna la taqdiru qadrahu, karena akal kalian tidak akan sanggup. Jadi sesudah hidayah akal ada hidayah din, hidayah agama. Wa tadillu hadhil hidayatu ilal harisul aminul ladzi yafi'u ilaihal insanu litazawwudi bima fatihil khairi wat tasalluhi bima galakis syarri. Itu bisa disimpulkan hidayah din, hidayah berupa ajaran agama, syariat agama ini sebagai hidayah yang menjaga manusia. Menjaga manusia dari kemungkinan tersesat. Dalam beragama, rujukan utama bukan akal, tapi dalil Quran dan hadis. Ketika ada dalil Quran hadis yang akal nggak sanggup, jangan dianggap dalilnya yang salah. Jadi hidayah agama, hidayah yang menjaga. Yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperoleh kunci-kunci kebaikan dalam kehidupannya. Untuk manusia mempersenjatai diri dari terjerembab dalam kesalahan, kesesatan. Dengan adanya hidayah agama, faya'malul rasul, manusia akan selamat dari tergelincir. Wa yadmanun najata, manusia dapat jaminan untuk selamat. Nah itu hidayah agama, hidayah yang jauh dibutuhkan oleh manusia dibanding sekedar hidayah akal. Jemaah dan yang Allah yang ajma'in. Sampai 4 macam hidayah ini banyak Al-Quran yang menegaskan bahwa seluruh manusia sudah Allah berikan hidayah. Seluruh manusia sudah Allah berikan hidayah, hanya saja selanjutnya ada manusia yang mengikuti hidayah itu, ada yang tidak. Di surah Al-Balad ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadainahun najdain. Aku sudah berikan hidayah pada mereka. Aku sudah jelaskan kepada mereka 2 jalan, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Ini yang akan menjadikan kalian bahagia, ini yang akan menjadikan kalian celaka. Seluruh manusia sudah Allah beritahu, ini kebenaran, ini kesalahan. Ini yang akan selamat, ini yang sesat. Tapi manusia banyak yang memilih jalan kiri, jalan yang salah. Di surah Fussilat ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ini satu contoh. Adapun kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, fahadainahum, aku sudah berikan hidayah buat mereka. Kalian mau selamat, ikuti ini.
Tapi fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih untuk membutakan diri, tidak mau melihat ini jalan kebenaran. Pilih membutakan diri. Jadi seluruh manusia dari 5 macam hidayah, hidayah pertama sampai keempat sudah Allah berikan. Dengan akal manusia bisa membedakan mana baik mana buruk. Enggak usahlah hidayatul din. Kira-kira orang-orang korupsi secara akal mereka tahu nggak bahwa korupsi itu tidak baik, bahwa korupsi itu nggak benar? Nggak usah, kamu nggak tahu dalilnya bahwa korupsi itu nggak boleh, nggak perlu. Akal kamu itu udah bisa ngasih jawaban korupsi itu baik atau tidak baik. Dengan hati nurani, akal dipadu dengan hati nurani, orang akan tahu mana baik, mana buruk. Nah, itu dalam kondisi tertentu di hadis sahih, ketika kita harus memutuskan, kita lapar, kita datang ke warung, ini ada satu jenis makanan yang kita nggak tahu ini halal atau haram. Dalam kondisi seperti itu, Rasul perintahkan istafti qalbak, tanyakan pada hati nurani. Ketika hati kita merasa nggak nyaman, tinggalkan. Tapi tidak dalam segala hal boleh kita nanya ke hati nurani. Hal-hal yang ayatnya sudah jelas ini haram, nggak usah nanya nurani. Nurani kok anteng kok nggak masalah, berarti jangan. Jadi seluruh manusia sudah Allah berikan hidayah usia 17, tapi faktorosani, mereka banyak yang lebih memilih kesesatan. Atau puncaknya yang terakhir, kelima, hidayatul ma'unati wa taufiq. Hidayah ma'unah, hidayah taufiq. Seseorang yang sudah tahu kebenaran, dia akan jalankan kebenaran itu atau tidak? Ini hidayah taufiq, hidayah ma'unah. Ma'unah, pertolongan, taufik, lisairi fi tariqil khairi wan najah, untuk mau menyelami, mengikuti jalan keselamatan. Ini hidayah taufik. Wa hiya akhassu min hidayatid din. Hidayah taufik ini puncaknya hidayah. Mereka yang tahu ajaran agama belum tentu dia jalankan apa yang sudah dia ketahui, kalau dia tidak dapat hidayah taufik. Wahiyal lati amarana Allah bidawami talabiha. Inilah yang Allah perintahkan kita sepanjang hayat untuk selalu minta pada Allah. Jadi hidayah inilah yang cuma bisa kita minta. Hidayah yang lain, hidayatul din, bisa kita cari, harus kita cari. Kita nggak tahu akidah, kita pelajari, kita jadi paham. Kita nggak tahu hal-hal yang Allah perintahkan, hal-hal yang Allah larang, kita pelajari, kita tahu. Selanjutnya kita akan patuh atau tidak. Hidayah taufik yang berbicara. Hidayah taufik inilah hidayah yang Allah perintahkan kita untuk selalu minta. Dan kalimat permintaan itu sudah selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Makna dari ayat itu, dulluna dalalatan tashabuhu min ladunka ma'unatan ghaibiyatan tahfaduna biha minad dhalali wal khata. Istiqomahkan kami ya Allah, mantapkan kami ya Allah, tetap berada di jalan-Mu yang lurus. Jauhkan kami dari kemungkinan tersesat. Hidayatul ma'unah, hidayatul taufik inilah yang khasatan bihi subhanahu. Khusus ini cuma Allah yang bisa memberikan. Anak kita kasih ajaran hidayatul din. Kita kasih tahu ajaran agama ini sebagai muslim harus begini. Apakah dia akan menjalankan atau tidak? Kita paksa-paksa juga nggak bisa. Boleh jadi karena takut di depan kita dia jalanin, di luar enggak.
Tapi ketika Allah turunkan, Allah berikan kepadanya hidayatut taufik, itu ini yang harus kita minta. Kita minta, ya Allah berikan pada anakku hidayahmu, maknanya hidayah taufik, hidayah untuk menjalankan agama. Jadi hidayah yang cuma Allah bisa memberikan, sebagaimana Al-Qasas 56, ini hidayah taufik. Sedangkan hidayah yang keempat, hidayah din, itu yang di Asyura ayat 52. Kita harus memberikan hidayah itu kepada orang lain. Kita ajarkan Islam ini, dan lain sebagainya. Jadi doa, penggalan doa yang disampaikan Rasul, Allahumma ij'alna hadina muhtadina, ya Allah jadikan aku bagian dari hamba-hambamu yang selalu memberikan hidayah. Secara makna itu tidak ada masalah. Bahkan Allah dan Rasulullah perintahkan kita untuk terus beraktivitas memberikan hidayah kepada orang lain, dalam arti memberitahukan pada mereka, ini loh ajaran yang benar, ini yang harus kita jalankan, ini harus kita jauhi. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 6980, kata beliau, man da'a ila hudan kana lahu min la ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqisu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa saja yang menunjukkan kebenaran, mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, dia dapat pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti petunjuknya, mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan 1-2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon izin ada satu pertanyaan dari jamaah kita, yaitu bagi orang yang tetap apa ini? Coba yang orang Coba kali. Ustaz. Baca apa ya? Aku baca. Saya enggak paham. Satu doang. Cuma satu. Apa ini? Tulisan rahasia. IQ-nya. Oh, IQ, luar biasa. Betul, IQ-nya rendah. Bagi orang yang IQ-nya rendah, apakah terkait dengan hidayah kah? Pak Ustaz? Iya. Masya Allah. Allah berikan manusia kelengkapan anggota tubuh. Ada yang agak tidak sempurna, ada yang sempurna tampilannya, termasuk IQ-nya, ada yang sedang, ada yang istimewa, ada yang rendah. IQ rendah tidak menghalangi seseorang untuk memahami ajaran Allah, tidak menghalangi seseorang untuk bisa paham, karena Allah nggak harus dipahami oleh mereka yang cerdas.
yang IQ-nya tinggi. Allah lebih mudah difahami dibanding Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita memahami seseorang yang punya tanggal lahir sebagai Tuhan, itu sulit kita pahami. Dia lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kok dijadikan Tuhan? Sebelum itu siapa Tuhannya? Sulit untuk kita mencerna. Tapi mencerna memahami Allah sebagai Tuhan itu jauh lebih mudah, tidak perlu IQ tinggi. Langit bumi ada penciptanya, Allah lah penciptanya. Jadi IQ rendah tidak menjadikan sebab seseorang tidak mengerti, memahami Allah sebagai pencipta langit bumi dan semuanya. Sama halnya orang yang dikasih anggota tubuh kakinya nggak sempurna, tapi dia bisa beraktivitas. Jadi bukan berarti yang IQ-nya rendah, hidayah Allahnya sedikit, itu tidak. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, terkait dengan perkembangan di zaman sekarang ini, ketika para peneliti-peneliti di mana dia baru menemukan Allah ketika pemahaman mereka mentok dalam sebuah penelitiannya, baru dia mengagungkan dan kebesaran Allah. Bagaimana terkait dengan pernyataan seperti itu? Ya, di puncak penelitiannya, puncak aktivitas akal dan pikirannya, ada yang mereka dapat hidayah taufik, akhirnya mereka menyadari ada kemahakuasaan, ada kemampuan yang di luar kemampuan mereka. Ada juga yang memilih bunuh diri. Ada yang memilih bunuh diri. Bahkan tidak sedikit yang selanjutnya mereka melepaskan akalnya menjadi orang gila. Jadi di puncak ketidakmampuan akal pikiran orang, ada yang Allah berikan kesadaran bahwa manusia memang terbatas. Secerdas-cerdasnya manusia sangat terbatas untuk bisa memahami semua yang Allah ciptakan. Ada pula yang sadar otaknya udah mentok, tapi tetap Allah nggak buka hatinya. Ujung-ujungnya memang Allah. Siapa yang diberi hidayah? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Di akhir Al-Qasas 56 tadi, Allah yang paling tahu siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah taufik untuk mengimani Allah, menjalankan perintah Allah. Jadi tidak semua orang yang mentok upaya fikirnya, akal dan pikirannya, terus dia mengakui Allah, tidak. Ada yang mengakui Allah pada akhirnya. Banyak kisah-kisah, banyak kita ikuti videonya. Ada juga yang tetap belum mengakui Allah sampai dia mampus. Jadi puncaknya hidayah taufik, ini yang hak prerogatif Allah yang harus selalu kita minta. Hidayah yang lainnya, ajaran agama, kita sampaikan perintah Allah. Kita cuma menyampaikan. Mereka menjalankan atau tidak, ini hidayah taufik Allah yang menentukan. Terhadap orang yang sangat dekat dengan kita, istri kita, suami kita, anak kita cuma bisa menyampaikan. Mereka menjalankan atau tidak, itu Allah yang menentukan. Hidayah inilah yang hanya bisa kita minta. Ihdinas shiratal mustaqim, kita minta. Kita nggak bisa memberikan hidayah, maknanya hidayah taufik. Kita nggak bisa, Rasul pun nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta, Al-Qasas 56, itu hidayah taufik. Engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang kamu cintai. Allah yang memberikannya. Jadi hidayah-hidayah yang lain harus kita kejar, harus kita cari. Kita harus aktif dengan menghadiri majelis ilmu. Ini untuk hidayah din, memaksimalkan akal kita. Tapi untuk hidayah puncaknya, hidayatul ma'unah wa taufik, ini yang harus selalu kita minta. Jadi kalau ada omongan hidayah itu bukan untuk ditunggu, kita cari. Maknanya itu hidayah keempat, hidayatul din. Hidayah taufik cuma bisa kita minta. Kita yang sudah diberi oleh Allah, ya otomatis harus kita syukuri dengan semaksimal syukur kita.
Allah sudah menjanjikan ketika kita mensyukuri nikmatnya, hidayatul taufik, Allah akan tambah nikmat itu. Bisa dipahami? Insya Allah. Udah. Alhamdulillah. Mungkin terbawa hujan ya, tergelincir. Jadi pertanyaannya cuma satu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ilman nafqahu bihi wa iyyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajjika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang dengan ilmu itu kami menjadi tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan perintah-perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Kau anugerahkan pada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang manfaat buat kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang belum bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak menerima ketentuanmu, dan juga dari doa yang belum Kau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan tausiah di pagi hari ini. Dan Allah SWT curahkan ilmu kepada kita, pemahaman terhadap agama, dan Allah SWT menjaga iman kita, memberikan petunjuk, hidayah, dan taufik kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.